Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di ruangan ini bersama kami dalam acara sosialisasi paket modul 1 program pendidikan guru penggerak angkatan keempat dari SMP Negeri 1 Boyolali. Saya sapa dulu. Yang pertama yang terhormat Ibu Nur Nahlingsih, Kepala SMP Negeri 1 Boyolali. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru SMP Negeri 1 Boyolali. Dan yang berbahagia calon guru penggerak SMP Negeri 1 Boyolali, Ibu Ani Wirahmani SPD, Ibu Sulistiani SPD, dan Ibu Oktaria Andri Lestari SPD. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk bersama-sama belajar bersama dengan guru penggerak atau calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Boyolali. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama akan menerima sosialisasi program praktik baik dari calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Boyolali. Maka sosialisasi program praktik baik dari tim CGP SMP Negeri 1 Boyolali saya nyatakan dibuka. Kepada tim CGP SMP Negeri 1 Boyolali dipersilahkan. Terima kasih Ibu atas sambutan pembuka pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sosialisasi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh CGP bertiga ini dikemas dalam penyampaian materi modul 1 dan modul 1.1 dan modul 1.4 yang nanti akan dibagi dalam 3 sesi. Jadi sesi yang pertama nanti bertiga akan secara berurutan menyampaikan materi modul 1.1, waktu yang diberikan masing-masing penyaji 10 menit. Kemudian untuk sesi 2 juga masing-masing penyaji akan menyampaikan profil pelajar Pancasila secara berurutan juga 10 menit. Kemudian yang terakhir penyampaian atau sosialisasi materi modul 1.4, mereka bertiga masing-masing dalam waktu 5 menit juga disampaikan secara berurutan. Setelah itu nanti akan ada sesi tanggapan. Mohon Bapak Ibu bisa menyiapkan kertas dan alat tulis untuk menulis catatan-catatan dan pertanyaan yang nanti tentu akan dijawab. Yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa Ki Hajar Dewantara itu tokoh pendidikan nasional kita. Kita amat dekat dengan sistem amongnya, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Apakah filsafat itu sampai sekarang masih digunakan dan bagaimana penjabarannya di sekolah kita atau pada saat ini? Mari kita bersama-sama dengarkan penjelasan dari beliau bertiga. Waktu saya akan melanjutkan sosialisasi paket modul 1.1 yaitu relevansi pendidikan dengan konteks lokal, sosial budaya, serta interpretasi pendidikan KHD. Ya, relevansi pendidikan dengan konteks lokal budaya ini ketika mempelajari paket modul 1.1 itu kita diminta untuk mengambil hal yang positif dari sosial budaya yang ada di daerah masing-masing, itu di daerah Boyolali. Ya, pada saat itu kita mengambil budaya Sadranan. Nah, sebenarnya Sadranan itu mengutip dari berbagai sumber adalah pelaksanaan ritual, yaitu yang bersifat sosial religius, yaitu mencakup
aspek sosial yang berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan masyarakat, serta aspek religiusnya yaitu berhubungan dengan kewajiban atau kepentingan berketuhanan. Nah, sebenarnya sadranan itu kan tidak hanya melulu yang berkaitan dengan agama Islam, tetapi fenomena tadi menunjukkan bahwa masyarakat khususnya Jawa itu melaksanakan budaya tersebut bukan berdasarkan atas nama agama, tetapi berupa budaya, gitu. Nah, ini mereka mengaku sebagai Muslim, tetapi di sisi lain itu menunjukkan praktek peninggalan Majapahit, yaitu berupa bercorak agama di sekolah. Seperti kita ketahui bahwa siswa-siswi di SMP Negeri 1 Boyolali itu terdiri dari berbagai unsur agama, kemudian berbagai latar belakang, baik itu secara sosial, ekonomi maupun dari daerah. Dan di situ kita lihat di sekolah kita tidak ada perbedaan dalam cara memperlakukan, baik itu dari guru ke murid atau murid ke guru atau murid ke murid. Jadi tadi filosofi KHD bila dikaitkan dengan budaya itu sangat erat kaitannya, dan kebetulan kami ambil sadranan tadi. Itu tadi relevansi antara filosofi KHD dengan kegiatan atau sosial budaya di daerah Boyolali. Kemudian kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan konkret di sekolah dan di kelas, yaitu menggali budaya lokal melalui pengamatan lingkungan sekolah. Kemudian melakukan pembelajaran berbasis kebinekaan global di kelas maupun di luar kelas yang berpusat kepada peserta didik. Ini rencananya itu kami melaksanakan atau menyusun perencanaan dulu. Perencanaannya besok kegiatannya bagaimana, silabusnya berisi apa saja, kemudian RPP serta pelaksanaan. Tetapi dalam hal ini terus terang materi ini belum diberikan, jadi masih dalam berupa gambaran untuk rancangan membuat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Begitu. Kemudian elaborasi berikutnya yaitu membangun kecintaan terhadap tersebut dapat kita pelajari yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Nah, saat ini teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Itu tadi teori konvergen. Kalau menurut Iwan Syahril itu diibaratkan dengan sistem tata surya. Konvergen itu sebagai mataharinya. Jadi matahari itu sinarnya kan konvergen, ya, jadi mengarah keluar. Jadi kita dalam pendidikan itu juga harus melihat bagaimana kemajuan atau hal-hal positif yang berada di luar lingkungan kita. Selanjutnya, yang kedua adalah konsentris. Konsentris itu kalau dalam matematika kan terpusat, yaitu konsentris sentral. Dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, kita harus bertolak ukur dari kebudayaan Indonesia sendiri. Nah, sehingga nilai luhur bangsa dapat tertanam di hati generasi muda. Nah, selain tadi, kalau kita melihat kemajuan, kita juga harus melihat keluar, tetapi tidak meninggalkan apa yang telah menjadi ciri khas budaya luhur dari milik kita sendiri. Artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tadi seperti tujuan utama pendidikan menurut KHD adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri.
Oleh karena itu, meskipun KHD menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Dalam hal ini, pendidikan yang menggunakan teori dan dasar kebudayaan bangsa lain, walaupun bangsa yang maju, secara langsung tanpa mengkaji ulang, tetapi itu harus menyesuaikan dan mengevaluasinya, tetapi tidak akan menghasilkan kemajuan. Nah, jadi konsentris tadi tetap kita harus melihat luar, tetapi harus mempunyai ciri khas tersendiri. Kemudian teori yang ketiga yaitu kontinuitas. Seperti yang kita ketahui, continue itu berarti berkesinambungan atau dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, artinya pengembangan yang dilakukan itu harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu seperti sulapan, ya. Tapi harus dilaksanakan tahap demi tahap, dilakukan dengan rencana yang matang. Nah, dengan perencanaan tersebut maka suatu tahap dilanjutkan dengan tahap berikutnya melalui evaluasi, refleksi, kemudian diperbaiki dengan tepat. Pengembangan yang sifatnya tiba-tiba, terus langsung dek gitu, kemudian sama sekali tidak digunakan, nah nanti akan hilang sewaktu-waktu dan tidak akan menghasilkan perubahan dalam jangka panjang. Nah, itu adalah 3 teori atau yang disebut trikon, yaitu dari konvergen, konsentris, dan kontinuitas. Demikian pemaparan materi dari saya untuk sesi 1 ini. Kemudian selanjutnya kami bertiga akan secara berkesinambungan membahas profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu yang kelima. Profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini sudah ada di dalam termasuk 4C itu, nggak ada critical thinking, ada communication, ada kolaborasi, dan yang terakhir creativity. Nah, ini kita ambil yang bernalar kritis. Bernalar kritis itu jika dalam pelajaran saya itu mungkin diidentikan dengan soal-soal yang sulit untuk dikerjakan. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita bisa memancing anak untuk bernalar kritis itu jika diberikan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dia memiliki ide-ide atau gagasan. Seperti kalau model pembelajaran bisa ke project based learning. Ya. Nah, pelajar yang bernalar kritis ini di sini adalah pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, kemudian membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Ini kalau dalam teori kan terlalu muluk sekali, ya. Tetapi pada kenyataannya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mulai menerapkannya sedikit demi sedikit. Jadi saya berikan soal tetap berkaitan dengan matematika, tetapi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya soal itu simple, tapi karena dikemas dalam bahasa sehari-hari dan mengaitkannya dengan misalnya kegiatan di pasar, harga pembelian, harga penjualan, seperti itu. Kadang anak-anak membacanya saja sudah agak, waduh, ini soal yang panjang, nanti pasti sulit dikerjakan dan tidak ketemu jawabannya. Nah, itu pemikiran pertama anak-anak. Tapi setelah dicoba pada kelas tertentu,
ya, bukan yang kelas yang baik atau saya tidak bisa memilih. Itu setelah diuji cobakan selama 2-3 kali mereka mulai mau membaca soalnya dulu, kemudian mencernanya, kemudian habis ini apa yang dilakukan. Dan hal itu saya minta ke siswa itu kalian jangan tanya langsung ke Bokta dulu, kalian diskusikan dengan temannya dulu. Nah, nanti dengan seperti itu mereka asik sendiri, walaupun kadang saya putar gitu jawabannya juga agak-agak jarang yang mengarah ke yang perfect apa sempurna benar gitu. Tapi minimal anak kan dilatih untuk mikir mencerna soal, kemudian menarik kesimpulan, walaupun kadang kesimpulannya itu belum tentu pas gitu. Itu elemen profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Kemudian elemen kuncinya yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Tadi menganalisis itu mereka berdiskusi dengan temannya, kemudian berdiskusi mana punyamu yang keliru sebelah ini, kalau punya saya yang ini. Nah, seperti itu yang paling yang pikiran saya simpel itu bernalar kritis itu seperti itu. Kemudian setelah itu merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Ini kalau saya pas kegiatan pembelajaran itu saya puteri kan kadang ini kesini, oh ini tuh ini jadi gini. Nah, itu saya anggap sebagai refleksi pemikiran mereka, kemudian proses berpikirnya. Kemudian yang terakhir adalah mengambil keputusan. Jadi kalau dalam matematika itu adalah eksekusi menghitungnya untuk mencari jawaban yang tepat. Itu adalah bernalar kritis. Kemudian profil pelajar Pancasila berikutnya adalah kreatif. Nah, kreatif di sini adalah anak mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berbeda. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai guru penggerak, yaitu seperti yang tadi telah dikatakan bahwa nilai guru penggerak terdiri dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Di sini mandiri adalah guru mampu merancang skenario pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan konsep merdeka belajar. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai reflektif. Nilai reflektif artinya guru penggerak harus selalu menghubungkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, terbuka dengan hal-hal yang baru. Nilai yang ketiga yaitu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif adalah guru penggerak cakap dalam berinteraksi dan bekerja sama atau sharing dengan siswa dan dengan guru di dalam komunitasnya. Kemudian nilai berikutnya yaitu inovatif, yaitu guru secara kreatif menuangkan atau menciptakan ide baru dan mengemas pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan. Kemudian nilai yang kelima yaitu berpihak kepada murid, bahwa guru penggerak harus bisa mengembangkan kreativitas siswa dengan mengkolaborasikan pembelajaran dengan permainan dan lagu sehingga anak termotivasi dalam belajar. Ya, kemudian peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Kemudian peran yang kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi, yaitu guru penggerak menggerakkan komunitas praktik untuk rekan guru di sekolah dan di sekitar sekolahnya atau di lingkungan sekitar. Kemudian peran yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Di sini
menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, yaitu seorang guru penggerak harus mampu mendeteksi hal-hal yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya. Kemudian peran guru penggerak yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Maksudnya guru penggerak harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir, peran guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tahapan Bagja. Seperti yang kita ketahui bahwa Bagja merupakan singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Tadi sudah dijelaskan bahwa inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu komunitas dalam mengembangkan perilaku dan dijalankan dalam suasana yang positif. 5 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama ini digunakan sebagai penentu arah atau penelusuran terkait perubahan yang akan kita inginkan. Misalnya pertanyaannya, bagaimana meningkatkan pencapaian peserta didik di semua kelas? Atau bagaimana meningkatkan keterlibatan murid dengan cara dan ragam yang berbeda? Itu merupakan langkah pertama dari tahapan Bagja. Kemudian langkah yang kedua, A, yaitu ambil pelajaran. Langkah ini dapat dilakukan setelah pertanyaan utama disepakati. Bagian ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun unsur yang sama. Kemudian langkah yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Nah, pada tahapan ini komunitas sekolah, yaitu yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi. Dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam menyusun narasi tersebut. Misalnya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bayangkan akan terjadi? Nah, itu merupakan langkah yang ketiga, yaitu gali mimpi. Kemudian yang keempat, yaitu C, jabarkan rencana. Pada tahapan ini, kita akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Yaitu misalnya, siapa yang akan melakukan, bagaimana, kapan. Nah, itu merupakan contoh dari jabarkan rencana. Kemudian yang kelima, yaitu atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi kenyataan, yaitu diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan. Misalnya, siapa akan yang terlibat dalam mewujudkan rencana? Kemudian siapa yang akan bertanggung jawab atau yang akan menindaklanjuti atau memberikan umpan balik suatu laporan. Nah, itu tadi tentang 5 tahapan Bagja dalam pendekatan inquiry apresiatif. Terakhir yaitu ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol guru itu yaitu penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, kemudian sebagai monitor atau pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Ya, yang pertama adalah posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum. Ini saya cukup kaget. Mungkin saya tipe yang itu ya. Posisi kontrol guru sebagai penghukum itu ketika murid melakukan kesalahan atau kekeliruan, itu
cenderungnya dia akan berkata, patuhi aturan saya atau awas pokoknya. Nah, gitu. Kemudian ada yang kamu itu loh salah terus. Kemudian bisa juga selalu kamu terakhir mesti selesai. Nah, guru dengan kebanyakan yang berkata-kata seperti itu adalah merupakan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, guru yang seperti ini mempunyai prinsip bahwa agar pembelajaran bisa berhasil itu harus dengan cara dia. Seperti mungkin kalau saya ada anak mengerjakan dengan cara lain, oh itu salah, nggak sama dengan cara Nibota. Nah, seperti itu. Itu tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah guru yang dengan tipe membuat orang merasa bersalah. Nah, guru yang seperti ini itu suaranya halus, lembut, tetapi kata-katanya, oh ibu kecewa banget dulu sama kamu. Ini berapa kali sih sudah ibu bilang? Nah, seperti itu. Terus kalau seperti itu kan anak itu menerimanya dengan lembut, tapi dia terus merasa bersalah. Nah, terus ada juga yang gini, gimana coba kalau orang tuamu tahu? Iya. Nah, seperti itu termasuk posisi kontrol guru yang bertipe membuat orang merasa bersalah. Nah, ternyata menurut teori posisi kontrol yang seperti ini itu akan membuat murid itu merasa buruk tentang diri mereka sendiri, kemudian merasa bersalah, merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya, yaitu mungkin guru atau teman, mungkin orang tuanya. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe guru dengan posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru dengan posisi ini santai, tidak pernah menyakiti murid, tidak pernah berkata kasar. Nah, ini tetapi dia posisinya itu sebagai teman. Contohnya kata-katanya, yaudah kali ini nggak apa-apa lah. Nah, nanti bapak bantu beresin. Terus misalnya, yaudah nggak apa-apa, tapi nanti dibantu ya kan. Bapak juga sudah bantu kamu. Nah, itu posisi teman seperti itu. Tetapi dalam posisi kontrol guru sebagai teman ini, hal yang negatif itu ketika guru tersebut tidak membantunya. Biasanya ibu itu pemaaf gini-gini, kok sekarang nggak lagi ya? Itu kenapa? Kemudian murid itu akan berpikiran bahwa dia itu tergantung gurunya terus. Jadi kalau gurunya tidak menganggap dia sebagai temannya lagi, dia akan apa ya istilahnya, balelo atau ya gelo seperti itu ya, tidak mematuhi disiplin lagi dan lain sebagainya. Itu termasuk posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Nah, posisi kontrol guru seperti ini itu pasti berlandaskan pada peraturan atau konsekuensi yang telah disepakati, yaitu menggunakan sanksi atau konsekuensi. Contohnya, misalnya anak melakukan kesalahan, yaitu dia peraturannya apa, terus hukumanmu apa, kan gitu. Nah, seorang guru dengan tipe pemantau ini mengandalkan dari catatan, dari jurnalnya. Nah, kemudian tanggung jawabnya itu dia memantau, makanya sesuatunya dikembalikan ke aturan, sanksi atau konsekuensi. Kemudian posisi kontrol guru yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, posisi kontrol ini adalah tujuan dari akhir. Ini bisa yang kita laksanakan bisa dari teman dan bisa dari pemantau untuk membentuk dari kontrol manajer ini. Kalau manajer itu lebih ke mengembalikan
ke keyakinannya, kemudian menyerahkan penyelesaian masalahnya itu ke siswa. Misalnya ini, dia melakukan kesalahan.